Honda PCX 160, motor meti premium yang tampil elegan dan mewah. Di atas kertas, dia kelihatan nyaris sempurna. Desainnya oke, tenaga naik dibanding versi sebelumnya, dan kenyamanan khas PCX masih dipertahankan. Tapi, seperti pepatah bilang, gak ada gading yang tak retak. Di balik tampilannya yang wah, ternyata ada beberapa kekurangan yang wajib banget kalian tahu sebelum beli. Di video ini, kita bahas 9 kelemahan Honda PCX 160 terbaru. Tapi bukan cuma ngeluh aja, melainkan saya akan kasih juga solusinya, biar kalian tetap bisa nikmatin motor ini secara maksimal. Ini penyakit lama yang sayangnya masih suka muncul. Tarikan awal bergetar, kayak gredek. Biasanya karena kotoran, atau keausan di kampas kopling, atau roller. Solusinya? Bersihin CVT setiap 5.000 km. Dan kalau gredeknya parah, ganti part-part CVT dengan komponen racing atau kualitas OEM yang lebih tahan lama. Saya sendiri, sebenarnya memiliki solusi yang cukup efektif. Di antaranya, yaitu dengan menggunakan rumah kopling ganda dengan lubang yang lebih banyak. Pasalnya, seiring berjalannya waktu kotoran akan menumpuk di rumah kopling, jadi lubang tersebut berguna untuk membuang kotorannya. Solusi yang kedua, yaitu dengan mengganti kampas ganda menggunakan spare part milik Yamaha NMAX lama. Pasalnya, kampas ganda NMAX lama memiliki kampas yang lebih panjang dibandingkan milik PCX. Jadi, buat kalian yang masih mencemooh Yamaha NMAX lebih baik hentikan saja ya, sob. Meskipun dia produk rival, nyatanya kita juga masih membutuhkan spare partnya. Suspensinya keras, apalagi kalau kamu bonceng sendirian. Kalau lewat jalanan rusak, atau polisi tidur, bisa bikin pinggang berasa goyang dangdut. Solusinya, ganti dengan suspensi aftermarket yang punya tabung atau setelan preload. Banyak kok yang bagus dan gak harus mahal. Ban depan dan belakang, ukurannya beda. Depan 110/70/14, belakang 130/70/13. Ini agak tricky kalau kamu mau ganti ban, karena ukuran belakang cukup jarang di toko biasa. Solusinya? Selalu cek kondisi ban, jangan tunggu sampai botak. Dan siapkan plan B, toko langganan yang bisa order ban khusus, atau pertimbangkan upgrade ke ban sejenis, yang ukurannya mendekati. Fitur keselamatan penting ini cuma tersedia di roda depan. Sedangkan NMAX dan Aerox generasi baru sudah dikasih ABS 2 kanal. Solusinya, kalau kamu banyak riding di jalanan yang licin, teknik pengereman harus lebih berhati-hati. Kalau punya dana lebih, bisa modif tambahan ABS belakang, tapi ini cukup ribet dan mahal. Harga PCX 160 itu sekitar 32–36 jutaan rupiah.
Coba kita bandingkan dengan NMAX, yang punya fitur lebih, tapi harganya sedikit lebih murah. Gimana sob? Menurutmu, worth it atau enggak? Solusinya? Kalau kamu suka tampilan elegan dan kenyamanan, berkendara jarak jauh, PCX masih layak dipertimbangkan. Sedangkan kalau kamu ngejar fitur-fitur canggih, pertimbangkan lagi value-nya. Mesin PCX overbore, artinya dia galak di RPM menengah ke atas. Tapi, pas gas pertama, berasa lemot dibandingkan rivalnya. Solusinya, modif ringan di CVT, seperti ganti roller dengan bobot yang lebih ringan, bisa bikin tarikan bawah lebih responsif. Tapi ingat, sesuaikan dengan kebutuhan harian, dan jangan asal ganti spare part. Lampu LED-nya sudah stylish, tapi apakah terang? Banyak yang bilang, lampu motor ini masih kurang mantap jika digunakan di malam hari di jalan, apalagi di jalan dengan minim penerangan. Solusinya? Ganti ke bohlam LED high performance, atau tambahkan auxiliary light yang legal, dan gak menyilaukan pengendara lain, khususnya dari lawan arah. PCX 160 nggak punya kickstarter. Jadi, kalau aki motor ini soak, ya dorong. Nggak bisa starter manual, kayak skutik jadul. Solusinya, rawat aki motor ini dengan baik, jangan sampai menunggu soak. Bisa juga, bawa mini jumper portable, atau power bank, dengan fitur starter. Detail kecil, tapi penting. Laci depan, sempit banget, dan nggak ada gantungan, buat bawa belanjaan, atau tas kecil. Solusinya? Pasang gantungan barang aftermarket, dan pakai tas kecil, yang bisa digantung di leher jok, atau glove box.
Nah, itu dia 9 kelemahan Honda PCX 160 terbaru, lengkap dengan solusinya. Saya bukan mau jatuhin produk ini, justru pengen bantu kalian biar makin paham apa yang didapat sebelum beli. Motor ini tetap punya kelebihan yang bikin orang jatuh cinta. Nyaman banget buat touring, desainnya yang kalem tapi elegan, dan kapasitas bagasi yang super luas. Kalau kamu pengguna PCX, setuju nggak sama daftar ini? Atau kamu punya pengalaman yang lain? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, karena kita bakal bahas motor-motor keren lainnya setiap minggu. Sampai ketemu di video selanjutnya.